Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik, sehat, selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan seperti biasa saya akan membacakan zodiak kamu. Dan kali ini kita sudah sampai di zodiak yang keempat, yaitu Cancer. So, untuk tema masih sama seperti kemarin, yaitu bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Jadi kita pengen tahu nih, bagaimana sih perasaan dia yang sesungguhnya, gitu kan? Karena ternyata sekali lagi saya sampaikan bahwa banyak teman-teman yang kepengen tahu pasangannya itu seperti apa perasaannya, sayangnya itu benar-benar apa enggak, gitu kan? Ada modus atau enggak, jujur apa tidak, gitu kan? Oke, teman-teman, sebetulnya kalau kita bicara tentang kejujuran, ketulusan, dan sebagainya, teman-teman bisa merasakan dari semua yang ada dalam diri pasangan kamu juga, gitu kan? Mulai dari cara bicara dia, gestur dia, perhatian dia, dan paling utama adalah bagaimana kamu bisa merasakan energinya dia, ya. Energi orang yang tulus dan tidak itu bisa dirasakan, gitu kan? Tetapi memang untuk masalah energi ini tidak semua orang bisa merasakan, kecuali mereka yang sudah terlatih dan memiliki kepekaan yang bagus, gitu kan, memiliki intuisi yang baik dan bagus, gitu kan. Nah, bagaimana kepekaan itu bisa dilatih? Bisa, gitu kan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah saya juga membuka kelas privat untuk melatih kepekaan energi, melatih intuisi, dan melatih daya batin kamu juga. Di sini saya juga punya program semacam bimbingan spiritual yang bisa membawa kamu untuk menajamkan pemikiran kamu, daya batin kamu, daya pikir kamu, dan juga intuisi kamu juga. Oke? Jadi kalau teman-teman kepengen misalnya privat spiritual, bimbingan spiritual, silahkan kamu bisa langsung menghubungi WA yang tertera. Nah teman-teman, seperti biasa saya akan membaca dan juga shuffle untuk sekarang sampai mana? Cancer, ya. Untuk Cancer, saya akan melihat Cancer seperti apa. Sorry, kita shuffle dulu. Belum di shuffle, udah jatuh. Jadi kita shuffle dulu sampai energinya bisa sempurna, bisa teracak dengan baik. Ini bersifat general, jadi untuk Cancer general, jadi Cancer bisa jadi tidak semuanya akan resonate dengan keberadaan dan keadaan kamu. Tetapi yang jelas saya mencoba, mudah-mudahan ini bisa resonate buat teman-teman. Dan jangan lupa juga video ini bersifat timeless, ya, jadi bisa berlaku kapanpun sepanjang masa. Jadi kamu bisa mendengarkan kapanpun. Jadi kalau misalnya kamu ternyata baru dengerin sekarang atau nonton video ini sekarang, itu artinya bahwa energi kamu baru ketarik sekarang atau baru terkoneksi sekarang, ya. It's okay, nggak masalah. Kapanpun, dimanapun video ini masih berlaku karena bersifat timeless. Kartu pertama sudah keluar, di situ ada beberapa yang sedang kamu pikirkan, ya. Ada sesuatu yang kamu benar-benar renungkan, gitu kan, sesuatu yang kamu pikirkan banget. Setiap orang memang mikir, cuman maksudnya di sini sesuatu yang sedang direnungkan banget, dipertimbangkan, dan itu sampai bisa dibilang mengganggu pikiran kamu banget, bahkan sampai mengganggu psikis kamu banget. Itu terlihat di kartu yang pertama, Nine of Swords. Sabar, ya. Untuk Cancer sabar, kumpul dulu di sini. Jangan lupa buat teman-teman yang barusan menemukan channel Damar Aji, silahkan untuk dibantu subscribe. Kalau ikhlas, ya, yang ikhlas aja silahkan dibantu subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan juga buat teman-teman yang kepengen melakukan private reading, silahkan aja untuk langsung menghubungi nomor yang tertera. Biaya nanti akan disebutkan ketika kamu sudah menghubungi ke nomor WA yang tertera, ya. Nanti dibantu oleh admin untuk mengarahkan, memberikan informasi biaya dan sebagainya, karena memang ini berbayar, teman-teman. Cuman jangan khawatir, ada juga paket hemat yang bisa kamu ambil, ya, dan kamu bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk atas apa yang sedang kamu pikirkan atau masalah-masalah yang sedang terjadi pada diri kamu, dan akan juga mendapatkan pencerahan-pencerahan, ya. Enam kartu sudah keluar, teman-teman. Saya berharap
Buat teman-teman yang nonton dan setia mengikuti channel Damar Aji, selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Dan kalaupun teman-teman lagi punya masalah, silahkan untuk bisa bergabung di ruang konsultasi Damar Aji. Saya akan membantu teman-teman untuk memberikan solusi, pencerahan, dan sebagainya. Karena saya paham betul ketika teman-teman atau semua orang ketika memiliki masalah, biasanya logikanya itu agak-agak sedikit tidak berfungsi dengan baik gitu kan. Karena apa? Lebih banyak bermain di wilayah bawah sadar atau pikiran bawah sadar, sehingga logikanya tidak bisa bekerja dengan baik, yang ada lebih banyak didominasi oleh emosi-emosi negatif. Kebetulan dalam kegiatan saya untuk buka pelatihan-pelatihan, terapi dan sebagainya sangat berhubungan erat dengan psikologis ya. Gangguan-gangguan pikiran dan kejiwaan yang kebetulan harus saya tangani juga. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ngerasa ada stres, depresi gitu kan, terus ngerasa ada luka batin yang mengganggu banget, silahkan teman-teman untuk bisa bergabung di ruang konsultasi atau bisa konsultasi dengan saya langsung. Saya akan mencoba untuk memberikan pencerahan, penguatan, motivasi dan sebagainya. Karena apa? Saya bicara seperti ini pun juga bukan karena sekedar teori saja, tapi saya juga mengalami banyak hal dalam kehidupan saya, sampai saya harus bisa melepaskan diri dari kondisi-kondisi tertentu, kemudian saya bisa menyelesaikan dengan susah payah dan sebagainya. Jadi pengalaman ini saya coba untuk bagikan ke teman-teman ya, agar teman-teman bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Oke, saya langsung kembali ke sini. Ada Nine of Swords seperti yang saya katakan tadi. Di sini kamu bisa pasangan kamu, jadi energinya bisa kebalik. Yang jelas kalau di situ lebih banyak bicara ke pasangan, tapi bisa jadi ini saya ngerasain kamu juga lagi begitu, gitu. Dan ternyata pasangan kamu pun juga merasakan hal yang sama karena dia sedang memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan ini, gitu loh. Sepertinya dia ada semacam keraguan ya teman-teman terhadap hubungan ini dan juga terhadap kamu. Dan sekali lagi energi ini bisa kebalik, mungkin kamu yang ragu ke dia, bisa jadi. Oke, di Queen of Swords di sini menunjukkan bahwa dia membutuhkan sosok yang memang bisa dipercaya, membutuhkan sosok yang sesuai dengan keinginannya. Itu yang di kartu kedua. So dia masih berharap nih ada orang lain bisa hadir dalam kehidupannya. Nah, jadi intinya pasangan kamu ini kalau yang saya rasakan di keluaran kartu atau di energi kartu-kartu ini untuk Cancer, pasangan kamu ini sepertinya memang belum terfokus pada kamu, belum fokus banget pada kamu. Nah, ini harus berhati-hati karena ini berpotensi menimbulkan kekecewaan buat kamu Cancer ya. Jadi kamu harus berhati-hati, paling tidak kamu harus mulai antisipasi, menyiapkan diri, menyiapkan hati. Mbok nanti ternyata ujuk-ujuk jebulane ya. Ternyata dia memang seperti yang saya baca. Jadi biar kamu tidak kecewa banget gitu kan. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi dia butuh sosok seperti yang dia inginkan, dan dia masih berharap nih kalau ada orang lain hadir dalam kehidupan dia, gitu loh. Dan bahkan sekarang ini saya melihat bahwa pasangan kamu sering banget melihat ke belakang. Jadi melihat ke belakang itu melihat ke mantannya dulu, mengingat mantannya dulu, atau mengingat orang-orang yang pernah dekat sama dia. So, secara otomatis di situ terjadi pembandingan ya antara kamu dengan dia. Jadi nggak enak banget dong posisi Cancer yang ternyata dibanding-bandingin sama orang lain atau sama orang-orang yang pernah ada di masa lalunya atau mantannya. Ini sangat tidak enak, ya, sangat tidak enak. Nah, sepertinya di kartu ke-5 di situ ada kondisi yang kurang bagus pada hubungan kamu nih ke depannya. Bisa jadi hubungan ini berpotensi untuk berakhir, teman-teman. Ya, bisa berpotensi berakhir atau secara sengaja memang harus diakhiri lalu kemudian memulai kehidupan yang baru. Ya, di sini ada tanda di mana kamu diminta untuk memulai kehidupan yang baru. Karena jika tidak, kamu akan terjebak ke dalam kondisi yang gitu-gitu aja. Karena saya merasakan untuk Cancer ini sepertinya cukup terkekang ya, cukup terkekang. Nah, perasaan terkekang ini pun bisa terbalik energinya, bisa kamu yang merasakan atau juga bisa pasangan kamu yang merasakan. Coba kamu rasakan dan juga kamu amati, kira-kira yang merasakan seperti itu kamu atau dia. Tapi saya merasakan ada energi ini, gitu loh. Dimana energi ini sangat kuat, sangat terasa,
bahwa keterkekangan ini membuat kamu maupun dia itu sangat tidak nyaman. Maka dari itu kalau memang ini bicara dia, ini dia juga gitu kan, maka energi yang saya katakan tadi adalah benar ya, bahwa dia butuh sosok yang bisa sesuai dengan ekspektasinya. Dengan kata lain berarti bahwa kamu itu belum sesuai ekspektasi dia, belum sesuai dengan impian dia ya, belum ideal sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu secara sederhananya seperti itu. Maka buat Cancer, saya berharap kamu mulai mulai menata hati, menyiapkan diri agar tidak terlalu kecewa teramat dalam ya. Sekali lagi di sini ada keterikatan yang mengganggu kamu, ada keterikatan yang membuat kamu tuh ngerasa bahwa kamu tuh terkekang banget, nggak enjoy dan sebagainya. Di sini saya merasakan sama-sama sih ya. Jadi ada ketidak-enjoyan, ketidakbahagiaan yang kamu rasakan, dan dia juga merasakan hal yang sama. Maka potensi di kartu kelima di sini akan terjadi energi di mana perpisahan itu terjadi. Nah, perpisahan terjadi bisa dengan beberapa kemungkinan. Bubar begitu saja bisa jadi ya. Nah, tapi jarang sih bubar begitu saja. Artinya lebih banyak ke memang ini harus diakhiri, atau secara otomatis ini akan berakhir dengan sendirinya. Dalam arti kata sama-sama disepakati, walaupun mungkin tidak ada kesepakatan secara statement bersama-sama, enggak, sama-sama diem, akhirnya bablas ya. Bisa jadi seperti itu. Karena komunikasi sudah tidak bagus, kamu komunikasi di sini saya melihat komunikasi kamu kurang bagus gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ke depan nanti saya melihat bahwa akan ada orang yang membawa kamu pergi gitu loh. Atau kamu akan pergi dengan seseorang. Energi ini sekali lagi bisa kebalik ya, bisa kamu yang pergi dan diajak pergi oleh seseorang, atau dia yang juga mengalami hal itu gitu loh ya. Lalu apa ya, tujuan pergi ini memang untuk mencapai kebahagiaan ya, rumah tangga, kekeluargaan, pekerjaan yang baik dan sebagainya seperti itu. Tetapi itu harus clear teman-teman, harus clear betul. Kalau memang kamu pada akhirnya harus putus, harus selesai, harus mengakhiri semuanya, cerita ini harus berakhir bersama dia yang sekarang masih jadi pasangan kamu, ya semuanya harus benar-benar clear ya. Artinya clear tuh bagaimana Mas Damar gitu. Artinya clear adalah kamu sudah bisa menerima kenyataan ini dengan legowo. Yang kedua, kamu bisa ikhlas ya, mengikhlaskan dia. Bahkan ketika yang ketiga kamu ingat dia itu sudah tidak lagi bergetar hatinya, sudah tidak terganggu dan sebagainya. Awal-awal mungkin kamu masih terus memikirkan dia, nggak bisa lupa, masih ingat dia terus gitu kan. Tetapi waktu nanti akan membantu kamu untuk istilahnya merubah perasaan kamu seiring waktu berjalan. Saya tahu ini tidak akan gampang, bahkan tidak akan secepat itu, butuh waktu dan proses yang lama. Karena kalau tidak kamu clearkan, di sini terjadi potensi yang berbahaya lagi. Kalau nggak clear, kalau nggak selesai, kemungkinannya adalah perasaan kamu, maksudnya bahayanya tuh bukan bahaya yang gimana ngeri apa segala macam, enggak. Bahayanya itu kamu masih bisa sama-sama nyambung lagi gitu loh, berpotensi nyambung lagi karena masih ada perasaan yang tersisa. Kok kenapa disebut bahaya? Ya, kalau saya pikir kalau memang hubungan itu sudah berakhir gitu kan. Kalau memang masih bisa diperbaiki gitu ya. Oke, teman-teman, apapun yang saya sampaikan di sini mungkin tidak selamanya akan sama dengan cara berpikir kamu gitu kan. Tidak selamanya akan sama dengan cara-cara berpikir kamu, cara-cara bicara kamu dan sebagainya. It's okay. Tapi paling penting adalah ketika kita berbeda, menghargai itu adalah hal yang paling penting. Jangan kemudian apa yang saya sampaikan beda, terus kamu merasa pinter, kamu merasa pandai, kamu boleh ngomong seenaknya dan sebagainya. Saya pikir tidak seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa saling sharing, bisa saling memberikan masukan, dan bisa saling membangun satu sama lain. Itu yang paling penting. Jadi nggak usah sok pinter, nggak usah sok paling keren dan sebagainya, nggak usah. Tapi di sini paling penting sharing, ya. Nah, saya membaca juga berdasarkan energi yang saya tangkap, bukan sekedar berdasarkan pemikiran saya, tidak gitu loh. Karena dalam konteks seorang tarot reader itu bukan berarti dia membaca sesuai dengan yang dipikirkan, sesuai dengan yang dia mau. Itu tidak semata-mata seperti itu, bro, gitu loh. Nggak semata-mata seperti itu, gitu loh. Jadi apa yang kita baca itu ya
sesuai dengan kata batin yang muncul berdasarkan energi-energi dari kartu tarot ini, gitu loh. Kartu tarot ini kan punya pakem, punya SOP, standard operating procedure, gitu kan, punya pakem-pakemnya, punya cara dan tata caranya, punya etika, aturan main dan sebagainya, ya. Jadi ketika kita sampaikan itu semua berdasarkan energi yang muncul dari kartu-kartu ini. Dan ada banyak hal faktor energi lainnya juga. Jadi nggak yang sekedar ini motivasi harus ngomong gini, enggak, bukan seperti itu, ya. Kalau ini bisa dijadikan motivasi, syukur. Kalau enggak juga, ya minimal bisa memberikan hal yang bermanfaat. Jadi sekali lagi saya kasih ringkasan, ya, bahwa dia itu sedang banyak berpikir ulang tentang hubungan kamu, karena ada banyak hal yang membuat dia tuh merasa tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Bahkan dia masih berharap adanya orang lain hadir dalam kehidupannya. Dia masih seringkali mengingat masa lalu dan membandingkan kamu dengan orang-orang yang ada di masa lalunya, atau mantan-mantannya, atau orang lain. Nah, hubungan ini berpotensi berakhir, tapi untuk memulai sesuatu yang baru dan lebih baik, ya. Terus kemudian, nah ini yang lebih baik ini, gitu kan. Tapi kamu atau mantan kamu juga merasa saling terikat, terkekang, gitu kan. Maka harus melepaskan diri. Jangan sampai hidup ini terus seperti ini, ya, kayaknya nggak asik. Terus akan ada orang yang membawamu pergi, atau kamu yang akan mengajak pergi. Intinya bisa kamu atau bisa pasangan kamu. Tujuannya apa? Ya, untuk kebahagiaan dalam keluarga. Tapi jangan lupa ini harus clear dulu, karena kalau tidak clear, potensi yang berbahaya di depan nanti akan ada. Apa tuh? Ya banyak, misalnya gangguan-gangguan dari orang ketiga itu masih bisa terjadi, atau sering cekcok, sering ribut bisa jadi. Terus terjadi fitnah-fitnah di sekitar kamu, di hubungan kamu bisa jadi. Banyak sekali teman-teman, ya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi buat kamu yang pengen private reading dan konsultasi secara pribadi, silahkan bisa langsung WA ke nomor yang tertera di atas ini. Yang kepengen juga membuka aura atau membuka atau membersihkan sumbatan-sumbatan rezeki, energi kotor dalam diri kamu dan sebagainya, silahkan aja. Nah, tanda-tanda orang yang energinya buruk, ya, auranya kurang bagus, itu ada di video saya. Silahkan kamu boleh cari videonya, kamu boleh cari di deskripsi, nanti ada linknya juga. Oke? Itu teman-teman, terima kasih buat yang sudah membersamai saya, dan saya juga membersamai kamu juga yang sudah setia di channel ini. Terima kasih juga, sukses selalu pokoknya, ya. Buat teman-teman yang lagi punya masalah, nggak usah khawatir, semua pasti bakal berlalu. Oke? Itu aja dulu teman-teman. Saya tunggu. Kalau kamu pengen konsultasi, silahkan aja. Jangan lupa di subscribe, like, komentar, dan share sebanyak mungkin. Oke, saya Damar Raji. Sampai jumpa.